Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita melanjutkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pertemuan kelima dengan materi demokrasi antara teori dan pelaksanaannya di Indonesia. Di sini saya menjelaskan pengantar arti, makna, dan manfaat demokrasi. Pada saat ini banyak dibahas tentang pemilihan langsung kepada daerah atau disebut pilkada dan pemilihan presiden atau pilpres, di mana rakyat dapat menyampaikan aspirasi atas suaranya secara tidak langsung dalam memilih pimpinan daerah yaitu gubernur, bupati, atau wali kota dan presiden. Itu meliputi daerah yaitu gubernur dan bupati atau wali kota dan presiden. Arti demokrasi yaitu demos rakyat, kratos pemerintah. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Asas pemilu yaitu luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Fenomena di mana rakyat memilih langsung pimpinan pemerintah dikenal dengan istilah demokrasi. Menurut Habry dan kawan-kawan di halaman 261 dalam buku The Advanced Learner's Dictionary of Current English, konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok mayoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Manfaat demokrasi di sini yaitu kehidupan masyarakat yang demokratis, di mana kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan. Dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara, dan masyarakat. Manfaat demokrasi adalah sebagai berikut. Kesetaraan sebagai warga negara. Demokrasi ini bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama, sederajat. Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus dilakukan sama dan sederajat dalam pemerintahan, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama, pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga. Yang kedua, memenuhi kebutuhan umum. Dibandingkan dengan pemerintahan tipe lain seperti sosialisasi, pemerintahan yang demokratis lebih mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan rakyat biasa. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat. Rakyat biasa yang merasakan pengaruh kebijakan pemerintah dalam kebijakan pemerintah dapat mencerminkan keinginan rakyat hanya jika ada saluran-saluran pengaruh dan tekanan yang konsisten dari bawah. Ketiga, pluralisme dan kompromi. Di sini, demokrasi ini yaitu paham atas keberagaman atau mengandalkan debat terbuka, persuasi, penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagai besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan itu harus ditemukan dan didengarkan. Dengan demikian, mengisyaratkan kebinekaan dan kemajubukan dalam maupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara. Kebinekaan seperti itu terungkap metode demokratis untuk perbedaan-perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, bukan dengan pemaksaan atau pemeran kekuasaan. Yang keempat, menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar, diskusi terbuka, metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan-kebebasan yang ditetapkan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri. Negara-negara demokrasi dapat diandalkan untuk melindungi hak-hak tersebut dan memungkinkan terwujud. Hak-hak itu memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik. Dan kelima, pemenuhan
kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial, penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin, dan politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai. Menjadikan sistem demokratis mampu menjamin pembaruan kehidupan sosial. Hal ini juga memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan atau kekacauan pemerintahan yang biasanya. Pemberhentian tokoh kunci dalam rezim non-demokratis. Nilai-nilai demokrasi. Di kehidupan demokrasi tidak akan datang tumbuh dan berkembang dengan kesendiriannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya. Dan dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup atau way of life, kehidupan bernegara. Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokratis. Norma-norma dasar demokrasi. Oleh sebab itu, harus ada keyakinan yang luas di masyarakat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibandingkan sistem lainnya untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi. Maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal sebagai berikut. Bedakan Yang pertama, pelaksanaan demokrasi Indonesia menyebutkan prinsip dan parameter masyarakat yang hidup demokratis yang terakhir harus dengan menjaga prinsip demokrasi keberagaman yang ada di universal. masyarakat. Kasusnya Demokrasi pilkada menjamin Depok keseimbangan ujian hak dan perdana. kewajiban Dalam setiap warga pembahasan negara. kasus Maka tersebut kesadaran gunakanlah akan pendekatan pluralitas demokrasi, sangat penting yaitu tujuan, dimiliki nilai-nilai, bagi dan rakyat Indonesia prinsip-prinsip sebagai demokrasi bangsa yang sangat dijalankan, beragam dan dari sisi bagaimana etnis, sikap kita bahasa, terhadap kondisi tersebut, budaya, dan bagaimana agama, dan menyelesaikan potensi konflik alamnya. tersebut Kedua, dengan damai sikap dan yang jujur sesuai dan pikir dengan yang hukum. sehat. Pengambilan keputusan Ini didasarkan bahan pada bacaannya. prinsip musyawarah, Oke, cukup sekian. mufakat, Terima kasih. dan Mohon maaf memperhatikan kalau ada salah kata kepentingan atau masyarakat ucapan pada saya salah. umumnya. Pengambilan keputusan dalam Saya demokrasi akhiri. membutuhkan Assalamualaikum kejujuran, warahmatullahi logis, wabarakatuh. atau berdasar akan sehat dan tercapai dengan sumber daya yang ada. Demokrasi membutuhkan sikap tulus setiap orang untuk bertikad baik. Ketiga, demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga, masyarakat, dan serta itikat baik. Demokrasi ini membutuhkan kata kerjasama antar anggota masyarakat untuk mengambil keputusan yang disepakati. Semua pihak masyarakat yang terkotak-kotak dalam penuh curiga kepada masyarakat lainnya, maka mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik. Keempat, demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi ini mengharuskan adanya kesadaran untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau kekalahan dalam pengambilan keputusan. Semangat demokrasi menuntut kesediaan masyarakat memberikan kritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang sopan, dan bertanggung jawab untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu. Dan yang kelima, demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi ini mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan harusnya sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluruhan akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan. Demokrasi yang dilakukan dengan 5 nilai sebagai disebut yaitu menghargai keberagaman, dilakukan dengan jujur dan menggunakan akal sehat, dilaksanakan dengan kerjasama antar warga negara, disadari sikap dewasa dan mempertimbangkan moral, maka tiap keputusan dan tingkah laku akan efisien dan efektif serta pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur akan lebih mudah tercapai. Prinsip dan parameter demokrasi, yaitu suatu negara atau pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Robert Dahl, terdapat 6 prinsip demokrasi yang harus ada di dalam sistem pemerintahan, yaitu adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, presiden, kabinet, dan pemerintah daerah bertugas melaksanakan pemerintahan berdasarkan mandat yang diperoleh dari pemilu. Namun demikian, dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah bekerja tanpa batas. Pemerintah dalam mengambil keputusan masih dikontrol oleh lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPRD. Di Indonesia, kontrol tersebut terlihat dari keterlibatan DPR dalam penyusunan anggaran, peraturan perundangan, dan melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau disebut fit and proper test
untuk pengangkatan penjabat negara yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Suatu keputusan dengan apa yang dipilih didasarkan pengetahuan warga negara yang cukup dan informasi yang akurat dan dilakukan dengan jujur. 3. Adanya hak memilih dan dipilih. Demokrasi ini berjalan apabila setiap warga negara mendapatkan hak pilih dan dipilih. Hak milih untuk memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan serta memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang mempunyai kemampuan dan kemauan serta memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi ini membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berserikat dengan rasa aman. Apabila warga negara tidak dapat menyampaikan pendapat atau kritik dengan lugas, maka saluran aspirasi akan tersendat dan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Berikutnya, adanya kebebasan mengakses informasi. Demokrasi ini membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Demokrasi ini membutuhkan informasi yang akurat. Untuk itu, setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Putusan pemerintah harus disosialisasikan dengan pendapatan persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. Di sisi lain, DPR dan rakyat dapat juga mencari informasi sehingga antara pemerintah dan DPR mempunyai informasi yang akurat dan benar. Dan adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan ini memberikan dorongan bagi warga negara yang merasa lemah dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam membentuk serikat. Adanya serikat pekerja, terbukanya sistem politik memungkinkan rakyat memberikan aspirasi secara terbuka dan lebih baik. Sejauh ini sudah dibahas pengertian, manfaat, prinsip, dan indikator demokrasi. Pada bagian ini akan dibahas jenis-jenis demokrasi. Demokrasi ada beberapa jenis yang disebabkan perkembangan dalam pelaksanaannya di berbagai kondisi dan tempat. Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat. Ada 3. Yang pertama, demokrasi langsung. Di dalam demokrasi langsung, rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. Kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang diduduki lembaga perwakilan rakyat. Dan demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan rakyat memilih wakilnya. Demokrasi perwakilan rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, tapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini antara lain dijalankan di Swiss. Referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Referendum diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, referendum wajib. Referendum ini dilakukan ketika ada perubahan atau pembentukan norma penting dan mendasar dalam undang-undang dasar atau konstitusi atau undang-undang yang sangat politis. Undang-undang dasar atau undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan rakyat melalui pemungutan suara terbanyak. Jadi referendum ini dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting atau mendasar. Kedua, referendum tidak wajib. Referendum ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah rancangan undang-undang diumumkan, jumlah rakyat mengusulkan diadakan referendum. Jika dalam waktu tertentu tidak ada permintaan dari rakyat, rancangan undang-undang itu dapat menjadi undang-undang yang bersifat tetap. Dan yang ketiga, referendum konsultatif. Referendum ini hanya sebatas meminta persetujuan karena rakyat tidak mengerti permasalahannya. Pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Ada 3. Yang pertama, demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas sehingga demokrasi ini
disebut juga demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi liberal. Demokrasi ini memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara sosialis komunis. Dan yang ketiga, demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut di atas. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi ada dua. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu, campur tangan pemerintah, diminimalkan bahkan ditolak tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya, dihindari pemerintah bertindak atas dasar konstitusi atau hukum dasar. Dan yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini bertujuan mensejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas, semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik. 4. Berdasarkan wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, yaitu demokrasi sistem parlementer. Ciri-ciri pemerintahan parlementer. Yang pertama, DPR lebih kuat dari pemerintah. 2. Kepala pemerintahan atau kepala eksekutif disebut Perdana Menteri dan memimpin kabinet dengan sejumlah menteri yang bertanggung jawab kepada DPR. 3. Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen. 4. Kedudukan kepala negara terpisah dari kepala pemerintahan, biasanya hanya berfungsi sebagai simbol negara. Tugas sebagian besar bersifat seremonial seperti melantik kabinet dan duta besar. Bagian paling tertinggi, angkatan bersenjata atau kehormatan. Dan kelima, jika pemerintahan dianggap tidak mampu, maka anggota DPR parlemen dapat meminta mosi tidak percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah. Jika mayoritas anggota parlemen menyetujui, maka pemerintahan bubar, sehingga kendali pemerintahan dipegang oleh pemerintahan sementara sampai terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu. Demokrasi sistem presidensial. Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial adalah sebagai berikut. A. Negara dikepalai oleh presiden. Yang ke B, kekuasaan efektif presiden dijalani berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat langsung atau melalui badan perwakilan. Yang C, presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. Dan yang D, menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat kita ambil. Terutama pelaksanaan demokrasi di bidang politik ada 4 macam. Demokrasi yang pernah ditetapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita, yaitu demokrasi liberal atau terpimpin dan demokrasi Pancasila, demokrasi langsung pada era reformasi. Keempat demokrasi tersebut dalam realitanya mengalami kegagalan. Marilah kita simak uraian berikut. Era demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Pemerintahan kita telah diperhatikan pada masa berlakunya Undang-Undang 1945, periode pertama 1945 sampai 1949. Kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya Republik Indonesia Serikat, RIS, 1949 dan Undang-Undang 1950. Pelaksanaan demokrasi parlementer tersebut secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1999 bersama dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang 1945. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer 1945 sampai 1999, kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Mengapa? Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintahan sering diganti. Hal ini terjadi karena dalam negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer, kedudukan negara berada di bawah DPR dan keberadaannya sangat tergantung pada dukungan DPR. Dan pemerintahan lain adalah timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada di saat itu. Demokrasi terpimpin tahun 1999 sampai 1965. Kegagalan konstitusi dalam menetapkan undang-undang baru yang diikuti suhu politik yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dekret presiden dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan keluar.
dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut, di negara kita saat itu digunakan demokrasi terpimpin. Mengapa lahirnya demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin lahir dari keinsapan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang dilibatkan oleh praktik demokrasi parlementer atau liberal, yang melahirkan pecahnya masyarakat baik dalam kehidupan politik maupun tatanan kehidupan ekonomi. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dan diungkapkan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat di hadapan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada Konstitusi tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Antara lain, demokrasi terpimpin bukanlah diktator. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Inti dari pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam demokrasi terpimpin. Berdasarkan pokok pikiran di atas, tampak bahwa demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 tentang budaya bangsa Indonesia. Namun, dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpan dan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan budaya bangsa. Penyebab penyelenggaraan tersebut selain terletak pada Presiden juga karena melemahkan legislatif sebagai partner dan pengontrol eksekutif serta institusi sosial politik yang tidak menentu saat itu. Pada era Orde Baru, itu demokrasi Pancasila. Latar belakangnya muncul demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernafaskan kekeluargaan dan bergotong royong. Sejak lahirnya Orde Baru, diberlakukan demokrasi Pancasila sampai saat ini. Secara konseptual, demokrasi Pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila bersumber pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia dan menghargai hak individu yang tidak terlepas kepentingan sosial. Apabila kita kaji ciri dan prinsip demokrasi Pancasila, dapat dikatakan bahwa demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Namun demikian, praktik demokrasi dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi Pancasila. Di antaranya, penyimpangan yang dilakukan penguasaan Orde Baru, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi Pancasila, yaitu penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil, pengekangan kebebasan berpolitik bagi pegawai negeri sipil, kekuasaan kehakiman atau yudikatif yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS, Departemen Kehakiman, kurangnya jaminan kebebasan mengungkapkan pendapat, sistem kepartaian yang tidak otonom dan bersebelah, maraknya praktik korupsi dan nepotisme. Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR. Lanjut, demokrasi langsung pada era Orde Reformasi. Orde Reformasi ini merupakan konsensus untuk mengadakan demokrasi dalam segala bidang kehidupan. Di antara bidang kehidupan, menjadi sorotan utama untuk direformasi adalah bidang politik, ekonomi, dan hukum. Perubahan yang terjadi pada Orde Reformasi ini dilakukan secara bertahap karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang berkonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam satu sistem politik yang cenderung menggunakan kekerasan. Menurut Huntington di dalam bukunya Cedar 1998, reformasi mengandung arti perubahan yang mengarah pada persamaan politik negara dan ekonomi yang lebih merata, termasuk peluasan basis partisipasi politik rakyat. Pada reformasi di negara kita sekarang ini, upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan salah satu sasaran agenda reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan, pelaksanaan, dan praktik penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi. Terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang, yaitu pemilihan umum lebih demokratis, partai politik lebih mandiri, pengaruh hak asasi manusia atau HAM, lembaga demokrasi lebih berfungsi, konsep trias politika atau 3 pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonomi penuh, mengembangkan sikap demokrasi. Pendidikan sikap demokrasi dapat dilakukan dalam lembaga. Yang pertama, memberikan perhatian dengan serius pada anak, mengusahakan menjadi pembicara yang
yang baik, memberikan kesempatan memperbaiki sebelum memberikan sanksi, menghormati anak, melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Power of people demokrasi. Calon pemimpin tidak boleh memberikan santunan pada saat memilih, tidak terlibat korupsi, dan tidak terlibat tahanan mewah ya. Kesimpulan, Pemahaman materi pertama menyebutkan peringatan makna dan manfaat demokrasi, menguraikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, menyebutkan jenis-jenis demokrasi, bedakan pelaksanaan demokrasi Indonesia, menyebutkan parameter demokrasi, yang terakhir dengan prinsip demokrasi yang universal. Studi kasusnya Pilkada Depok ujian perdana. Nanti dibaca aja ya. Jadi di sini nanti teman-teman setiap kelompok membahas kasus Pilkada Depok ujian perdana. Dalam pembahasan kasus tersebut, gunakanlah pendekatan demokrasi, yaitu tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip demokrasi itu dijalankan dan bagaimana sikap kita terhadap kondisi tersebut, dan bagaimana menyelesaikan konflik tersebut dengan damai
dan sesuai dengan hukum. Oke ya, ini bahan bacaannya, bukunya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ucapan saya salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.